Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Kens Design. Balik lagi seperti biasa, saya akan mereview desain-desain rumah. Nah, untuk kali ini kita desainnya rumahnya kos-kosan ya guys, ya teman-teman ya. Untuk kos kali ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 pintu teman-teman. Ada 8 pintu dengan 2 lantai, 4 di bawah, 4 di atas. Nah, untuk tangganya sendiri itu ada di sebelah kanan bangunan, di luar ya, posisinya di luar. Jadi tidak dinaungi untuk di atasnya, tidak dinaungi atap maksudnya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masuk ke ukuran tiap kamarnya atau apa yang ada di dalam kamarnya ini. Kita buka aja atapnya teman-teman ya untuk melihat. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman masuk dari pintu itu langsung ada tempat tidur. Nah, di sini ada dapur kecil juga teman-teman untuk penghuni kosnya masak. Sekalian di sampingnya ada kamar mandi kecil teman-teman. Untuk ukuran kamarnya sendiri itu berukuran 3,5 meter kali 4,5 meter. Jadi satu kamar ini berukuran 3,5 kali 4,5 meter teman-teman. Untuk yang di bawah juga sama, tidak terlalu berbeda dengan posisi yang di atas. Untuk sirkulasi udara pure teman-teman dapat dari depan. Di depan ada pintu, di samping pintu kita kasih jendela dengan angin-angin di atasnya. Untuk tampak depannya sendiri teman-teman bisa lihat seperti ini dengan hiasan-hiasannya yang minimalis lah teman-teman. Untuk di depan kamar itu ada lorong. Lorongnya sendiri ini berukuran 1,5 meter sepanjang badan bangunan itu sendiri ya teman-teman. Untuk tampak sampingnya itu kira-kira seperti ini. Tampak sampingnya. Mundur ke belakang itu polos karena di posisi belakang ini itu dia langsung mentok tanah orang itu teman-teman. Jadi tidak dikasihkan jendela atau angin-angin gitu teman-teman. Untuk tampak kanan bangunan di sini ada tangga. Nah, di belakang tangga ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kos untuk menjemur pakaian ya teman-teman. Bisa dimanfaatkan untuk menjemur pakaian di belakang tangga. Nah, ini tampak realistik dari sudut serong kanan. Kalau dari kanan bangunan ini teman-teman serongnya. Untuk atapnya sendiri ya bisa dibilang atap datar lah ini teman-teman. Tidak ada model atap khusus, jadi didatarkan saja. Untuk atasnya dikasih hiasan-hiasan biar tampak lebih minimalis lagi ya teman-teman. Oke, mungkin sekian review untuk kos-kosan rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Kens Design. Balik lagi seperti biasa, saya akan mereview desain-desain rumah. Nah, untuk kali ini kita desainnya rumahnya kos-kosan ya guys, ya teman-teman ya. Untuk kos kali ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 pintu teman-teman. Ada 8 pintu dengan 2 lantai, 4 di bawah, 4 di atas. Nah, untuk tangganya sendiri itu ada di sebelah kanan bangunan, di luar ya, posisinya di luar. Jadi tidak dinaungi untuk di atasnya, tidak dinaungi atap maksudnya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masuk ke ukuran tiap kamarnya atau apa yang ada di dalam kamarnya ini. Kita buka aja atapnya teman-teman ya untuk melihat. Nah, seperti ini teman-teman.
Ketika teman-teman masuk dari pintu itu langsung ada tempat tidur. Nah, di sini ada dapur kecil juga teman-teman untuk penghuni kosnya masak. Sekalian di sampingnya ada kamar mandi kecil teman-teman. Untuk ukuran kamarnya sendiri itu berukuran 3,5 meter kali 4,5 meter. Jadi satu kamar ini berukuran 3,5 kali 4,5 meter teman-teman. Untuk yang di bawah juga sama, tidak terlalu berbeda dengan posisi yang di atas. Untuk sirkulasi udara pure teman-teman dapat dari depan. Di depan ada pintu, di samping pintu kita kasih jendela dengan angin-angin di atasnya. Untuk tampak depannya sendiri teman-teman bisa lihat seperti ini dengan hiasan-hiasan ya yang minimalis lah teman-teman. Untuk di depan kamar itu ada lorong. Lorongnya sendiri ini berukuran 1,5 meter sepanjang badan bangunan itu sendiri ya teman-teman. Untuk tampak sampingnya itu kira-kira seperti ini. Tampak sampingnya mundur ke belakang itu polos, karena di posisi belakang ini itu dia langsung mentok tanah orang itu teman-teman. Jadi tidak dikasihkan jendela atau angin-angin begitu teman-teman. Untuk tampak kanan bangunan di sini ada tangga. Nah, di belakang tangga ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kos untuk menjemur pakaian ya teman-teman. Bisa dimanfaatkan untuk menjemur pakaian di belakang tangga. Nah, ini tampak realistik dari sudut serong kanan. Kalau dari kanan bangunan ini teman-teman serongnya. Untuk atapnya sendiri ya bisa dibilang atap datar lah ini teman-teman. Tidak ada model atap khusus, jadi didatarkan saja. Untuk atasnya dikasih hiasan-hiasan biar tampak lebih minimalis lagi ya teman-teman. Oke, mungkin sekian review untuk kos-kosan rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.